Kalau kita ngomong soal PMO, porn, masturbasi, orgasme, kebanyakan orang langsung kebayang laki-laki. Karena laki-laki identik dengan nafsu, dengan syahwat, dengan obrolan kotor di tongkrongan. Dari kecil stereotip itu udah ditanamkan. Anak laki-laki dianggap normal kalau nakal, dianggap wajar kalau penasaran, bahkan dianggap sehat kalau doyan ngomong. Tapi ketika kita pindah ke sisi perempuan, ceritanya berubah total. Seolah-olah perempuan lahir tanpa dorongan biologis. Seolah-olah perempuan itu malaikat yang hanya punya tubuh untuk dipuja, bukan untuk merasakan. Padahal itu cuma konstruksi sosial. Biologi nggak pernah bikin perbedaan kayak gitu. Otak perempuan dan laki-laki sama-sama diprogram untuk merespons hasrat. Sama-sama bisa terjebak dalam kecanduan dopamin. Sama-sama bisa lari ke PMO. Bedanya, kalau laki-laki ketahuan, dunia cuma tertawa. Kalau perempuan ketahuan, dunia langsung menghakimi. Mari kita jujur, apakah perempuan juga PMO? Tentu saja iya. Bedanya, mereka melakukannya dalam diam, dalam sembunyi, di bawah tekanan stigma sosial yang luar biasa. Laki-laki bisa cerita di tongkrongan, bahkan bangga pamer seberapa sering mereka melakukannya. Perempuan, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, pura-pura tidak pernah melakukan, padahal faktanya sama saja. Dan justru karena diam itulah, masalahnya jauh lebih kompleks. Laki-laki yang kecanduan PMO masih bisa menemukan ribuan forum, komunitas, bahkan terapi khusus yang membahas hal itu. Ada gerakan semacam nofap yang ramai diikuti. Tapi perempuan, hampir tidak ada ruang terbuka untuk sekadar mengaku bahwa mereka juga manusia dengan dorongan yang sama. Jadinya, banyak perempuan yang merasa rusak, merasa berdosa, merasa sendiri hanya karena melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Inilah ironi kita. Kita hidup di masyarakat yang sangat keras menolak sensor sana-sini, blokir situs ini, tangkap pelaku itu. Tapi pada saat yang sama, tidak ada ruang edukasi yang sehat. Kita menolak bicara soal seks secara jujur, tapi di belakang layar, semua orang sibuk mengakses hal yang sama. Perempuan terjebak lebih dalam lagi, karena mereka hidup dalam dua lapis tekanan, dorongan biologis yang nyata, dan stigma sosial yang membungkam. Dan kalau kita tarik lebih jauh, masalah ini bukan cuma soal tubuh, ini soal bagaimana masyarakat menciptakan standar ganda. Laki-laki boleh salah, tapi masih dimaafkan. Perempuan sekali salah, langsung dicap seumur hidup. Akhirnya, banyak perempuan yang terjebak dalam PMO, bukan hanya karena rasa penasaran, tapi juga karena tidak ada jalan aman untuk belajar tentang tubuhnya sendiri. Karena ketika bicara tentang tubuh, selalu ada label tabu. Padahal, kalau kita bicara data, riset internasional sudah jelas menunjukkan bahwa perempuan juga terlibat dalam konsumsi. Meskipun angkanya memang lebih rendah dibanding laki-laki, tapi jangan salah, rendah bukan berarti nol. Dan yang lebih menarik, motivasi mereka seringkali berbeda. Kalau laki-laki cenderung mencari kepuasan instan, perempuan banyak yang menggunakannya untuk mengatasi stres, insomnia, bahkan perasaan kesepian. Artinya, pola dan alasannya memang beragam, tapi intinya sama, mereka manusia. Mereka bukan malaikat. Tapi masalah terbesar bukan di situ. Masalah terbesar ada di cara kita sebagai masyarakat merespons. Kita menolak mendidik, menolak membuka diskusi, menolak mengakui kenyataan. Kita lebih nyaman dengan kebohongan bersama, bahwa perempuan tidak punya dorongan, bahwa perempuan tidak pernah melakukan, bahwa perempuan harus tetap murni. Padahal kebohongan itu yang membuat mereka akhirnya tenggelam dalam diam. Lucunya, banyak laki-laki yang sangat lantang bilang, perempuan nggak mungkin PMO, mereka nggak kayak kita. Padahal yang ngomong begitu biasanya adalah orang yang paling rajin buka tab incognito. Ironi paling kocak adalah ketika laki-laki menuntut pasangan mereka suci, padahal diri mereka sendiri penuh noda. Ini bukan lagi standar ganda, ini delusi kolektif. Kalau kita mau bicara serius, PMO itu bukan sekadar masalah moral. Ini masalah kesehatan mental, masalah otak, masalah hubungan manusia. Laki-laki maupun perempuan yang kecanduan sama-sama bisa mengalami penurunan sensitivitas otak, kehilangan motivasi, kesulitan membangun hubungan intim yang sehat. Bedanya, laki-laki lebih terbuka untuk mencari bantuan, sementara perempuan terjebak dalam lingkaran rasa malu. Dan rasa malu ini bukan sekadar perasaan biasa. Dalam psikologi, rasa malu yang berlarut bisa berubah jadi rasa bersalah kronis, lalu berkembang jadi depresi, gangguan kecemasan, bahkan disasosiasi dengan tubuh sendiri.
Perempuan yang merasa dirinya kotor hanya karena melakukan sesuatu yang sebenarnya alami bisa kehilangan rasa percaya diri dalam jangka panjang. Ini bukan hal sepele, apalagi dalam budaya kita, perempuan seringkali dibebani label moral yang jauh lebih berat. Dari kecil mereka diajarkan untuk menjaga kesucian, menjaga kehormatan keluarga, menjaga martabat. Seakan-akan seluruh nilai kemanusiaan seorang perempuan hanya ditentukan oleh apa yang dia lakukan atau tidak lakukan dengan tubuhnya. Di titik inilah, PMO pada perempuan bukan cuma urusan pribadi, tapi bisa jadi hukuman sosial. Ironinya, semakin tabu sebuah topik, semakin banyak orang justru melakukannya dalam sembunyi. Semakin besar tekanan sosial, semakin kuat pula dorongan diam-diam itu terjadi. Dan karena tidak ada ruang edukasi, akhirnya banyak perempuan belajar dari sumber yang salah, dari pornografi itu sendiri. Padahal bukan cermin realitas. Hanyalah industri yang dibangun untuk mengeksploitasi fantasi, bukan untuk mengajarkan cinta, relasi, atau keintiman yang sehat. Jadi, perempuan yang mengandalkan untuk memahami tubuhnya sendiri seringkali malah terjebak dalam pola yang salah. Mereka belajar bahwa tubuh hanya bernilai sejauh bisa memuaskan, bukan sejauh bisa dirasakan dengan sehat. Mereka belajar bahwa itu performa, bukan komunikasi. Akibatnya, ketika masuk ke dunia nyata, banyak yang mengalami disonansi. Apa yang mereka tonton berbeda dengan apa yang mereka alami. Pertanyaan besar yang harus kita hadapi adalah, sampai kapan kita membiarkan hal ini jadi rahasia kolektif? Sampai kapan kita berpura-pura suci, sementara di balik layar, semua orang sama-sama punya dorongan yang tak bisa ditolak karena mau laki-laki, mau perempuan, tubuh manusia tidak pernah tunduk pada tabu, hasrat tidak peduli pada stigma, otak tidak bisa dibohongi dengan sensor. Pertanyaannya cuma satu, mau kita biarkan semua orang tenggelam dalam kegelapan atau mau kita buka ruang edukasi yang sehat? Kalau kita memilih diam, kita sedang membiarkan generasi demi generasi tumbuh dalam kepalsuan. Tapi kalau kita berani bicara, berani mengakui bahwa dorongan biologis itu nyata, kita bisa membangun masyarakat yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan lebih banyak sensor, bukan lebih banyak hukuman, tapi lebih banyak ruang aman untuk belajar, bukan belajar untuk menormalisasi kecanduan, tapi belajar untuk memahami tubuh, memahami otak, dan memahami bahwa perempuan maupun laki-laki pada dasarnya sama-sama manusia dengan dorongan yang tidak pernah bisa dihapus hanya dengan kata tabu.